Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca atau belajar membaca kitab Nahwul Wadih. Jadi sebenarnya kita harus fokus ke nahwu dulu. Karena kalau nahwu sudah mantap, insya Allah kitab bisa kita baca sendiri. Kalau nahwu dan saraf sudah mantap, sudah kita kuasai. Kalau tidak, pasti akan terjadi banyak kendala. Nah, coba kita fokuskan ke beberapa kitab nahwu dulu. Sekarang kita kita mengenal fi'il mudhari'. Kita coba mengenal fi'il mudhari'. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya fi'il ditinjau dari zamannya, sudah apa belum terjadi, dibagi tiga. Ada fi'il madhi, yaitu fi'il yang sudah terjadi, kata kerja yang sudah. Ada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' di sini satu kata, satu fi'il yang menunjukkan kepada pekerjaan yang sedang terjadi atau yang akan kita lakukan. Bisa dua dia. Nah, sedang terjadi namanya nanti zaman hal, atau akan kita lakukan namanya zaman mustaqbal. Jadi fi'il mudhari' itu kata kerja namun sedang terjadi atau akan terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amsilatu, ini contoh-contoh. 1. Aghsilu yadayya, sedang aku basuh akan dua tanganku. Jadi ada sedangnya. Aghsilu artinya aku basuh. Tapi karena dia fi'il mudhari', kita artikan sedang aku cuci akan dua tanganku. Atau bisa juga aku mau mencuci akan dua tanganku. Bisa, dua-duanya bisa digunakan. Kita sedang mencuci tangan, kita bilang aghsilu yadayya. Kita mau mencuci tangan juga boleh, kita bilang aghsilu yadayya. Di mana kita tahu ini artinya sedang atau akan? Itu dari kondisi nanti. Kalau kita mengatakannya sedang mencuci, berarti itu menunjukkan kepada sedang. Kalau ketika kita mengucapkan ini kita belum mencuci dua tangan, berarti itu artinya kita mau mencuci. Albasu siyabi, aku sedang memakai akan pakaianku, akan bajuku. Jadi yang jadi pembahasan di sini yaitu albasu. Satu kalimat yang menunjukkan kepada pekerjaan, yaitu memakai pakaian, dan dia sedang atau akan terjadi. Aku sedang memakai pakaianku, atau aku mau memakai pakaianku. Nal'abu bil qurrah, kami sedang bermain dengan bola. Maksudnya kami sedang bermain bola. Nal'abu, fi'il mudhari' namanya. Menunjukkan kepada sedang atau akan. Namshi fil hukul, kita sedang berjalan fil hukuli, di dalam kebun. Jadi namshi di sini fi'il mudhari' menunjukkan kepada kejadian yang sedang, yaitu berjalan. Bisa sedang berjalan, bisa mau berjalan. Yanbahul kalbu, sedang menggonggonglah oleh anjing. Sedang menggonggonglah anjing. Yantabihul harisu, sedang berjaga-jagalah oleh haris. Haris itu penjaga. Ta'kulul bintu, sedang makanlah oleh anak perempuan. Tazbalu, apa arti tazbalu? Tidur ya. Zabala. Ya ini ngomong lah teman. Enggak. Oh enggak. Tazbalul wardatu, layu. Tazbalu ini layu, sedang layulah oleh bunga mawar. Bunga mawar sedang layu. Jadi tazbalu ini fi'il mudhari'. Jadi setiap fi'il itu butuh kepada fa'il. Fi'il madhi butuh kepada fa'il. Fi'il mudhari' juga butuh kepada fa'il. Jadi di sini ada fa'ilnya. Aghsilu, aku basuh. Siapa yang membasuh? Aku. Berarti ada aku. Fa'ilnya yaitu aku. Cuma akunya nggak kelihatan di dalam aghsilu. Albasu, aku pakai. Sedang aku pakai. Ada yang memakainya.
Karena al-basu pekerjaan pasti ada yang melakukannya. Yang melakukannya namanya fa'il. Jadi fa'il itu bisa kelihatan, bisa enggak. Ini di dalam al-basu ada ana. Saya sedang memakai baju. Nal'abu, kami bermain. Yang bermain siapa? Kami. Berarti di dalam nal'abu ini ada nahnu, enggak kelihatan. Namsi, kami sedang berjalan. Begitu juga. Di dalam namsi ada nahnu. Jadi ini sebelumnya kan disebut jumlah fi'liyah. Karena dimulai dengan fi'il. Yanbahu, sedang menggonggonglah. Siapa yang menggonggong? Anjing. Ini kelihatan nih fa'ilnya. Ya. Jadi yang menjadi fa'il itu mesti isim. Isim dia. Ini kalbu isim. Yantabihul harisu, sedang berjaga-jagalah oleh Haris. Haris ini fa'il, yaitu yang melakukan berjaga-jaga. Ta'kulul bintu, sedang makanlah oleh anak perempuan, yang menjadi fa'il ta'kulu al bintu. Tazbalu, sedang layulah oleh Mawar. Mawar layu. Walaupun bukan dia yang berbuat, dia yang mengalami. Jadi kalau kita mau i'rab, contoh di sini yanbahu fi'il mudhari'. Marfu' dia, tanda rafa'nya dhammah. Butuh kepada fa'il, kalbu fa'ilnya. Fa'il ya marfu', tanda rafa'nya dhammah. Yantabihu dari intabaha yantabihu. Yantabihu fi'il mudhari', marfu' juga, tanda rafa' dhammah. Tugasnya merafa'kan fa'il, harisu fa'il. Fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah. Sudah. Kemudian kita lihat di contohnya. Aghsilu fi'il mudhari', ada hamzah di awal. Albasu fi'il mudhari', ada hamzah di awal. Nal'abu fi'il mudhari', ada nun di awal. Namshi fi'il mudhari', ada nun di awal. Yambahu fi'il mudhari', ada ya di awal. Yantabihu fi'il mudhari', ada ya di awal. Ta'kulu fi'il mudhari', ada ta di awal. Tazbalu fi'il mudhari', ada ta di awal. Ini maksudnya begini. Setiap fi'il mudhari' itu di awalnya mesti ada salah satu dari 4 huruf ini. Adakala ada hamzah di awal, atau nun di awal, atau ya di awal, atau ta di awal. Hamzah, nun, ya, ta. Itu syaratnya. Satu kalimat baru bisa kita mengatakan dia itu fi'il mudhari'. Syaratnya di awalnya harus ada salah satu dari 4 huruf ini. Adakala hamzah di awal, atau na di awal, atau ya di awal, atau ta. Harus ada. Jadi disingkat, huruf ini disingkat menjadi anaitu. 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 Biar gampang kita ingat. Anaitu, hamzah, nun, ya, ta. Atau Anita, si Anita. Ada hamzah, nun, ya, ta. Itu fi'il mudhari' di awalnya mesti ada salah satu huruf ini. Jadi 4 huruf ini, hamzah, nun, ya, dan ta, namanya huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah, yaitu huruf yang ada pada fi'il mudhari'. Nah, itu kesimpulannya. Jadi gampang sebenarnya. Kalau fi'il mudhari' di awalnya ada hamzah seperti aghsilu dan albasu, artinya ana, saya. Aghsilu yadayya, saya sedang membasuh 2 tangan. Asalnya ghasila, aghsilu, jadi ana. Kalau di awalnya nun, itu artinya nahnu, kami. Nal'abu, kami bermain. Namshi, kami berjalan. Nakra'u, kami membaca. Naktubu, kami menulis. Nakulu, kami makan. Begitu. Nah, kalau di awalnya ya, itu biasanya gaib. Nah, itu di dalamnya huwa atau huma. Itu yanbahu. Menggonggonglah oleh si anjing. Begitu juga kalau di awalnya ta, itu artinya biasanya hiya. Atau nanti anta, antuma, antum, nantilah. Nah, udah segitu aja. Yang penting kesimpulannya fi'il mudhari' yaitu satu kalimat yang menunjukkan kepada pekerjaan sedang terjadi atau akan terjadi, dan di awalnya mesti ada salah satu dari 4 huruf mudhara'ah. Adakala hamzah di awal, atau nun di awal, atau ya di awal, atau ta di awal. Kita lihat kaedahnya. Ini kaedahnya, ini yang perlu kita ingat. Kaedah kelima nih. Al-fi'lul mudhari'u huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadiri. Bermula fi'il yang mudhari' itu huwa. Dianya fi'il mudhari' itu kullu fi'lin, setiap fi'il, yadullu yang menunjukkan ya, ala husuli amalin, kepada terjadi pekerjaan fi zamanil hadir,
pada zaman hadir, pada waktu hadir, waktu sekarang. Setiap fi'il yang menunjukkan kepada satu pekerjaan yang terjadi sekarang. Oh, mustakbal atau terjadi di masa depan. Sebentar lagi. Aghsilu bisa aku sedang membasuh atau aghsilu aku mau membasuh. Nah, wala budda ayyakuna mabdu'an. Dan tidak boleh tidak bahwa ada ianya fi'il mudhari' itu mabdu'an yang dimulai biharfin dengan satu huruf min ahrufil mudhara'ah dari huruf-huruf mudhara'ah. Seperti di atas tadi. Baru dia boleh kita bilang fi'il mudhari' di awalnya harus ada salah satu huruf mudhara'ah. Wahya dan bermula dianya huruf mudhara'ah itu hamzah dan nun dan ya dan ta. Hamzah, nun, ya, ta. Ana itu atau anita. Nah itu kesimpulannya. Jadi sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.